Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Selamat pagi menjelang siang, anak-anak Bapak ucapkan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini untuk mata pelajaran akuntansi keuangan, kita akan membahas lanjutan yang kemarin, yakni tentang utang jangka pendek. Dalam pertemuan ini kita akan membahas beberapa jenis utang jangka pendek dan juga tata cara untuk mencatatnya atau menjurnalnya. Ya, yang pertama adalah jenis utang jangka pendek, yaitu utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Nah, jadi ada hutang jangka panjang yang masuk di dalam kategori hutang jangka pendek, yakni hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika hutang jangka panjang ini sudah memasuki periode 1 tahun atau kurang untuk dilunasi, apakah perlu kita lakukan jurnal penyesuaian untuk merubah jenis hutang jangka panjang ini menjadi hutang jangka pendek? Jawabannya adalah tidak perlu. Ya, kita tidak perlu melakukan jurnal penyesuaian untuk merubah akun hutang jangka panjang menjadi hutang jangka pendek. Yang perlu kita lakukan adalah apabila direksi atau manajemen ya meminta daftar hutang yang harus dibayar pada periode berjalan, ya, semua hutang-hutang jangka pendek yang akan dilunasi pada tahun berjalan, maka hutang jangka panjang ini akan masuk ke dalam daftar tersebut, ya. Jadi tidak perlu di jurnal. Nah, untuk jurnal pelunasannya adalah di sini kita ada contoh, yakni obligasi yang diterbitkan berjangka 5 tahun, yakni dari tahun 2015 sampai tahun 2019 senilai 1 miliar sudah jatuh tempo. Maka jurnal pelunasannya adalah kita mendebet utang obligasi dan mengkredit kas sebesar 1 miliar rupiah. Mendebet utang obligasi untuk menghapus hutang obligasi yang akun normalnya di kredit. Ya, kita debet senilai 1 miliar, maka hutang obligasi sebesar 1 miliar akan terhapus. Kemudian mengurangi kas sebesar 1 miliar rupiah. Nah, yang berikutnya adalah hutang dividen. Hutang dividen ini muncul ketika suatu perusahaan mengumumkan. Apa yang diumumkan? Mengumumkan akan membagi-bagikan keuntungan kepada para pemegang saham. Ketika pengumuman itu dilakukan, maka pada saat itu ya, hutang dividen sudah harus diakui, sudah harus dilakukan pencatatan, sudah harus dilakukan penjurnalan untuk mengakui hutang dividen. Ya. Di sini ada contoh, pada tanggal 31 Desember 2019, PT Telkom Tbk mengumumkan pembagian dividen atas keuangan tahun 2019, yakni sebesar 2,5 miliar rupiah. Ya, maka pada tanggal 31 Desember ini kita sudah harus melakukan pengakuan atas hutang dividen dengan cara mendebet laba ditahan dan mengkredit hutang dividen senilai 2,5
miliar rupiah. Ya, ini adalah jurnal untuk pencatatan saat pengakuan hutang dividen ya pada tanggal 31 Desember 2019. Lalu pada tanggal 10 Februari ya si PT Telkom ini melakukan pembayaran ya pelunasan atas hutang dividen yang telah mereka umumkan di tanggal 31 Desember 2019 ini. Maka jurnal pada tanggal 10 Februari ini adalah debetnya utang dividen ya, utang dividen yang tadinya dikredit di sini kita debet ya sebagai salah satu bentuk penghapusan hutang dividen yang diakui dan dikreditnya adalah kas 2,5 miliar ya. Ini adalah pencatatan saat pelunasan ya, pencatatan saat pelunasan utang dividen. Nah, yang ketiga adalah utang gaji. Apakah perusahaan punya utang gaji? Ya, biasanya hutang gaji ini ada di akhir periode khusus ya, ada di akhir periode khusus untuk perusahaan-perusahaan yang membayarkan gajinya di awal bulan berikutnya. Misalnya dibayarkan tanggal 10, tanggal 5, tanggal 3, tanggal 4. Maka di akhir bulan sebelumnya itu perusahaan sudah harus mengakui beban gaji yang imbasnya adalah diakuinya beban utang gaji. Ketika beban gaji itu diakui, maka lawannya itu adalah utang gaji. Contohnya di sini adalah pada tanggal 31 Juli 2020 PT Angkasa mencatat beban gaji karyawannya 500 juta yang akan dibayarkan pada tanggal 5 Agustus ya, bulan berikutnya. Maka jurnalnya adalah pada tanggal 31 Juli dibuat jurnal penyesuaian, yakni beban gaji, kreditnya utang gaji sebesar 500 juta ya. Jadi ini adalah beban gaji di bulan Juli, harus diakui ya. Karena ini adalah salah satu bentuk accrual ya, accrual, pembebanan secara accrual. Nah, kemudian mengakui utang gaji. Nah, lalu pada tanggal 5 Agustus bulan berikutnya ya, tanggal 5 bulan berikutnya sudah saatnya perusahaan untuk membayarkan gaji tersebut. Maka ketika gaji dibayarkan, maka jurnalnya itu adalah utang gajinya didebet, dikreditnya kas sebesar 500 juta rupiah. Ini adalah pencatatan saat pembayaran utang gaji. Nah, berikutnya adalah pendapatan diterima di muka. Alasan kenapa pendapatan diterima di muka ini dikategorikan sebagai hutang, bukan diakui sebagai pendapatan. Kenapa diakui sebagai hutang, bukan pendapatan? Karena perusahaan telah menerima sejumlah uang, namun belum menyerahkan barang atau jasa. Yang menyebabkan pendapatan diterima di muka ini menjadi hutang itu karena perusahaan belum menyerahkan barang dan jasa. Itu artinya perusahaan masih memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa. Sebagaimana definisi hutang adalah kewajiban perusahaan untuk menyerahkan barang atau jasa. Ini contohnya. 1 Juli PT Jaya Service menerima uang muka. Nah, uang muka nih berarti uangnya di depan nih. Pencucian AC sebanyak 10 unit sebesar 1 juta rupiah dari PT Berkah Abadi. Maka jurnal untuk penerimaan uang kas tersebut adalah pada tanggal 1 Juli ya. Ini kita menerima uang masuk ke dalam perusahaan, kas didebet, di kreditnya adalah pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 1 juta. Perlu kalian ingat, kalian catat bahwa pendapatan diterima di muka ini bukan akun nominal ya anak-anak, bukan akun nominal. Apa itu akun nominal?
akun-akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi. Tapi ini adalah akun real. Apa itu akun real? Akun-akun yang masuk ke dalam neraca, laporan neraca. Makanya ini disebut dengan hutang, ya diakui sebagai hutang karena dia akan masuk ke neraca. Jadi ini adalah akun nominal, bukan akun real. Loh, tapi kan ini pendapatan. Kapan dong ini masuk ke dalam akun nominalnya? Nanti pada saat jasa pencucian AC ini dilakukan oleh perusahaan. Nah, kita next. Nah, pada tanggal 5 Juli, ya PT Jaya Service menyelesaikan pencucian AC sebanyak 10 unit. Ini artinya PT Jaya Service telah menyerahkan jasanya. Telah menyerahkan jasanya kepada PT Berkah Abadi. Maka pada saat itu pula, yakni tanggal 5 Juli, ya, akan dilakukan penjurnalan, yakni pendapatan diterima di muka yang tadi, ya, yang ini akan kita hapuskan, ya, kita debit, dan dia akan berganti menjadi di lawannya ini adalah pendapatan usaha. Nah, pendapatan usaha ini baru ini menjadi akun nominal. Pendapatan usaha ini akan masuk ke dalam laporan laba rugi, ya. Nah, berikutnya adalah utang pajak penghasilan. Utang pajak penghasilan ini adalah sebuah kewajiban yang harus perusahaan bayarkan kepada kas negara. Nah, di sini contohnya adalah 31 Desember 2019, ya, PT Mustika Jaya memiliki pajak terhutang sebesar 500 juta. Jadi setelah seluruh aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan selama tahun 2019, ya, ternyata dihitung-hitung, ternyata PT Mustika Jaya memiliki hutang pajak sebesar 500 juta rupiah, ya. Terus ada keterangan lain, angsuran PPh 25-nya 300 juta, dipotong pihak lain sebesar 100 juta, ya, PPh 23. Lalu buat jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnalnya adalah ini ada beban pajak sebesar 500 juta, ya. Jadi beban pajak yang terhutang ini akan menjadi beban pajak tahun 2019. Makanya di akhir Desember 2019 beban pajak sudah diakui sebesar 500 juta. Lawannya apa? Lawannya itu adalah PPh 25, ya, PPh yang sudah diangsur, dan juga PPh 23. Apa ini PPh 23? Yakni PPh yang sudah dipotong oleh pihak lain. Ya, PPh 23-nya 100 juta, uang muka PPh 25-nya 300 juta. Nah, sisanya 100 juta. Maka 100 juta ini adalah utang PPh 29 yang akan dibayarkan perusahaan ke kas negara melalui bank-bank yang ditunjuk, ya. Nah, saat pembayaran hutang PPh pasal 29 ini kita lihat di slide berikutnya, ya, PT Mustika Jaya membayar PPh 29 yang terutang pada tanggal 10 Januari, ya, 10 Januari 2020. Maka jurnalnya adalah mendebet PPh 29 dan mengkredit kas sebesar 100 juta. Loh, kok yang dibayar cuma 100 juta? Kan tadi PPh terhutangnya ada 500 juta. Gimana ceritanya ini? Nah, jadi ceritanya adalah 500 juta ini adalah benar-benar pajak yang harus dibayar oleh PT Mustika Jaya, ya kan? Hanya saja dari 500 juta ini cara pembayarannya berbeda-beda. Yang pertama itu adalah pembayarannya dilakukan secara angsuran, ya. Itu yang disebut dengan PPh pasal 25. Ini PPh pasal 25 ini dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya, sehingga dalam 1 tahun totalnya 300 juta.
Dari mana angkanya? Itu sudah ada perhitungan khususnya di awal tahun, ya. Kemudian yang kedua, pembayarannya melalui pemotongan oleh pihak lain atau yang disebut dengan PPh 23 sebesar 100 juta. Jadi 300 ditambah 100, 400. Kekurangannya adalah 100 juta. Nah, kekurangan yang 100 juta ini, inilah yang disebut dengan PPh pasal 29. Sehingga utang perusahaan ke kas negara setelah dikurangi PPh 25 dan PPh 23 itu adalah 100 juta, ya, yang disebut dengan utang PPh pasal 29. Ya, seperti ini. Nah, tugas hari ini adalah eh, kalian catat atau salin materi ini, ya, materi yang tadi saya sampaikan ke dalam buku tugas atau catatan kalian. Setelah selesai, lalu foto kirim ke GCR. Jangan lupa untuk mencantumkan nama, kelas, dan tanggal hari ini di catatan tersebut. Ya, ini tugasnya, jangan sampai lupa ya. Nanti kalian cek di Classroom. Baik, selesai. Untuk materi hari ini kita sudah selesai. Bapak minta tolong kalian pelajari dengan seksama, dengan hati-hati, karena kalian adalah anak-anak akuntansi. Kelak kalian akan menjadi akuntan-akuntan profesional, ya. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang tidak kalian pahami, silahkan kalian japri Bapak untuk bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terus belajar, semangat, dan ibadah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.